Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 481. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan dalam rangka merayakan Minggu Prapaskah yang ketiga. Lewat perayaan kudus kita ini, terlebih lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita diingatkan sekaligus peneguhan untuk sungguh-sungguh dapat semakin mendalami dan merenungkan arti dan makna pembaptisan kita. Kita telah memberi diri dibaptis sebagai pintu masuk untuk mengenal Allah lebih jauh dalam diri putranya Yesus Kristus. Dan dengannya kita diharapkan sungguh dapat mengalami bagaimana Allah mengasihi kita dalam perjalanan kehidupan keseharian kita. Lewat Ekaristi Kudus ini pula kita datang mengaturkan segala syukur terima kasih kita kepada Allah atas tuntunan, belas kasih dan penyertaannya dalam perjalanan hidup kita masing-masing, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan menggereja, sehingga semuanya kita dapat jalani dan moga-moga senantiasa pula berkenan di hadapan Allah dan pada akhirnya senantiasa pula menggembirakan hati kita menjalani kehidupan keseharian kita dan juga dalam kehidupan iman kita. Pada perayaan Ekaristi Kudus ini kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Julius yang merayakan ulang tahun ke-50. Hezekian Matthew Hosea yang merayakan ulang tahun ke-20. Dan juga anak Andreas Sake yang berulang tahun ke-14. Juga kita bawa dalam doa untuk rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan
khususnya Ibu Agnes Lai yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan 12 tahun lalu, Ibu Rufina Ciong Pixia 7 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, saudara-saudari terkasih, marilah kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, umat di bawah pimpinan Musa yang menggerutu telah diberi air sebagai sarana keselamatan mereka. Engkau telah menjanjikan air kehidupan kepada wanita Samaria, asalkan ia mau bertobat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan memberi air pembaptisan yang mendatangkan rahmat ilahi kepada siapapun yang mau menerimanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim dan sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Maka sudilah kiranya memandang kami, ciptaan-Mu yang rapuh ini. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari kesalahan kami. Kami syukuri segala anugerah, tuntunan, dan berkat-Mu bagi kami masing-masing dalam perjalanan hidup yang telah kami lalui, yang semakin memampukan kami untuk mengenal Engkau sebagai Allah yang sungguh menyertai dan mengasihi kami. Sembari memohon pula kepadamu kiranya pertolongan dan tuntunan serta belas kasih-Mu tetap menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing, dalam cita-cita hidup kami, dalam harapan-harapan kami, terlebih harapan kami untuk dapat hidup bahagia di dalam kerajaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya,
Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel yang lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, dan bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya, serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkaulah Juru Selamat dunia. Berilah aku air kehidupan, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya
dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi. Semoga semuanya kabar baik. Ya, amin. Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Itu artinya sudah 3 minggu berlalu kita jalani hidup kita dalam masa puasa dan pantang, masa tobat, masa di mana kita sungguh mempersiapkan diri kita untuk melayak pantaskan diri kita, merayakan misteri iman dan bersukaria atas kebangkitan Kristus dalam kemuliaan Allah. 3 kutipan sabda Allah yang kita dengarkan dari kitab Keluaran, dari surat Rasul Paulus, dan juga dari Injil Yohanes
mengajak kita atau menuntun kita untuk sungguh merenungkan lebih jauh, lebih dalam lagi makna dari pembaptisan kita. Kalau kita mencoba meresapkan sabda Allah ini dalam hati kita, menempatkannya dalam peristiwa kehidupan kita, mulai dari pembaptisan hingga saat ini, maka saya kira pengalaman-pengalaman iman yang dikisahkan dalam kutipan sabda-sabda yang kita dengarkan tadi adalah juga menjadi bagian dari perjalanan hidup iman kita masing-masing. Coba kita telusuri satu persatu dari bacaan pertama dari kitab Keluaran, kisah tentang perjalanan bangsa Israel, bangsa yang percaya kepada Allah, yang oleh mujizat yang luar biasa Allah menyertai bangsanya ini keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Sebelum kejadian di masa di Meriba di Gunung Horeb yang dikisahkan dalam bacaan pertama tadi, ketika bangsa Israel kehausan dan kemudian mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka merasa ditinggalkan, mereka merasa bahwa dengan situasi seperti itu mereka dicampakkan, bahkan mereka merasa dengan situasi itu mereka dibiarkan oleh Allah. Tetapi kalau kita mencoba melihat ke belakang, bagaimana Allah sungguh menyatakan belas kasihnya kepada bangsa Israel itu dengan penyertaan, perlindungan dan berkatnya kepada bangsa Israel. Peristiwa yang besar ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, menyeberangi Laut Merah. Tanpa pertolongan Allah, tanpa mujizat yang dikerjakan oleh Allah, mereka tidak akan mampu menyeberangi Laut Merah. Tetapi kita lihat, oleh karena Allah mengasihi bangsanya, Ia membukakan jalan bagi bangsa itu sehingga mereka lepas dari pengejaran bangsa Mesir yang memperbudak mereka. Suatu peristiwa yang dihadapi saat ini seringkali membuat kita melupakan peristiwa-peristiwa kasih penyertaan Allah dalam perjalanan hidup kita sebelumnya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh bangsa Israel. Seolah-olah mereka tidak mengalami kasih Allah yang begitu besar dalam perjalanan hidupnya, hanya karena peristiwa yang mereka hadapi pada saat ini. Kita pun mungkin banyak demikian. Mungkin kita mengatakan kita beriman dalam keadaan yang aman-aman saja, berjalan begitu saja. Mungkin kita akan selalu mengatakan, saya percaya, saya beriman kepada Allah. Tetapi ketika kita menghadapi suatu peristiwa hidup yang mungkin membuat kita susah, membuat kita menderita, membuat kita bingung, lalu seolah-olah peristiwa itu membutahkan kita akan kasih dan penyertaan Allah, akan berkat-berkatnya dalam perjalanan hidup kita yang telah kita lalui. Maka dengan itu, oleh Allah yang sungguh mengasihi umatnya, meskipun bangsa Israel itu mempersoalkan peristiwa yang mereka hadapi, kehausan di padang gurun, di gunung Horeb, tetapi Allah tetap dengan caranya sendiri mau menyatakan belas kasih penyertaannya kepada bangsa itu melalui nabinya Musa. Dan dengan itu bangsa Israel itu kembali dapat melihat bahwa Allah
dalam seluruh situasi kehidupan kita tetap ada, tetap hadir di tengah-tengah kita. Pertanyaan bangsa Israel, adakah Tuhan di tengah-tengah kita dengan peristiwa hidup seperti itu? Mungkin juga mewakili sikap kita dalam menjalani hidup iman kita sebagai orang-orang Katolik, yang mungkin saja ketika kita menghadapi suatu peristiwa yang membuat kita kesulitan, lalu kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan menyertai kita? Kalau kita sandingkan dengan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Injil hari ini cukup panjang, tetapi saya mencoba membacakan yang versi singkatnya. Dan di sana dikisahkan tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Saya kira Bapak Ibu yang sering membaca kitab suci atau renungan-renungan rohani dapat memahami bahwa Yahudi dengan Samaria sesungguhnya dari bangsa yang sama, tetapi kemudian menjalani kehidupan secara berbeda, bahkan di dalam sikap dan doa mereka kepada Allah, penyembahan mereka kepada Allah. Samaria oleh Yahudi dianggap sebagai bangsa yang kafir karena dipengaruhi oleh kerajaan Asyur. Dan kadang-kadang bangsa Yahudi menganggap remeh terhadap bangsa Samaria. Dan di antara mereka seolah-olah ada jurang yang memisahkan mereka sehingga mereka sulit bekerja sama, sulit berkomunikasi, dan lain sebagainya. Maka kita dapat mengerti, memahami ketika perjumpaan Yesus dengan seorang Samaria itu. Lalu ketika Yesus meminta air kepada perempuan Samaria itu, lalu perempuan Samaria itu mengatakan, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Memang sudah menunjukkan bahwa kedua bangsa itu dalam tanda petik tidak akur. Ya. Tetapi di sanalah Yesus mau hadir, menerobos, membongkar batasan-batasan itu. Yesus hadir sebagai Sang Juru Selamat, tidak ingin menempatkan keselamatan itu hanya kepada bangsa tertentu, apalagi bangsa yang menganggap diri sebagai bangsa yang satu-satunya memperoleh rahmat keselamatan Allah. Justru Yesus hadir membongkar sekat-sekat, batasan-batasan yang membatasi manusia untuk mengalami belas kasih Allah. Percakapan panjang antara Yesus dan perempuan Samaria itu akhirnya membuka hati perempuan Samaria itu percaya kepada Yesus. Dan dengan kepercayaannya kepada Yesus, penyembahan di Yerusalem, penyembahan di tempat orang Samaria itu dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak lagi bermakna selain penyembahan kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu ketika perempuan Samaria itu bersaksi dalam perjalanan hidupnya, dikatakan dalam Injil tadi, banyak orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika orang-orang yang percaya atas kesaksian perempuan Samaria itu berjumpa dengan Yesus, mereka mengatakan kepada perempuan Samaria itu,
kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Kepercayaan itu mungkin saja awalnya karena kita mendengar, karena kita mengetahui dari pengajaran, lalu kita percaya. Tetapi ternyata kepercayaan itu tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi lebih pada suatu pengalaman perjumpaan. Orang-orang Samaria banyak percaya kepada Kristus karena perjumpaan, karena pengalaman bersama dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dua kisah ini lalu menghantar kita pada peristiwa pembaptisan kita masing-masing. Kita mau dibaptis karena kita mendengar, kita melihat, kita diajari dan mengetahui siapa Yesus, siapa Allah, siapa Roh Kudus, bagaimana kita hidup di dalamnya. Dan kita mau percaya akan itu. Tetapi apakah berhenti dengan itu? Tidak. Pembaptisan menjadi pintu masuk untuk sungguh kita dapat mengalami perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan, realita kehidupan keseharian kita. Bukan sebatas pengetahuan iman kita itu, tetapi iman itu bertumbuh dan berkembang karena pengalaman akan Allah. Pengalaman bagaimana Allah mengasihi kita. Pengalaman bagaimana kita sungguh dapat dituntun dan disertai oleh Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ini yang menjadi refleksi bagi kita. Sejauh mana dalam perjalanan hidup kita masing-masing setelah kita menjalani hidup iman kita berawal dari pembaptisan itu. Apakah kita beriman karena pengetahuan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat hanya sampai di situ? Ataukah justru setelah pembaptisan itu dari pengetahuan sehingga kita memberikan diri untuk dibaptis, menghantar kita sampai pada pengalaman yang nyata dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana Allah sungguh mengasihi kita, bagaimana Allah menyertai kita dalam perjalanan hidup kita dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hingga saat ini. Bagaimana kita mengalami bahwa Allah sungguh hadir dalam kehidupan kita itu. Allah hadir dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan kemanusiawian kita, keduniawian kita. Allah tidak jauh, Allah tidak transenden, tersembunyi, tak terjangkau, tetapi Allah sungguh hadir, imanen dalam kehidupan keseharian kita. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, penegasannya menjadi jelas dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus. Bagaimana Paulus dalam pengalamannya pengalamannya akan Allah, ia sungguh memberikan kesaksian. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kapan itu dikaruniakan kepada kita? Kasih itu oleh Roh Kudus ketika kita dibaptis, bukan? Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan saat itulah sesungguhnya kita dibawa masuk dalam lingkungan hidup Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus ada di dalam diri kita. Dan Allah senantiasa menyertai kita. Tinggal sebenarnya kita bagaimana terus-menerus berusaha membuka diri kita dituntun oleh Roh Allah dalam kebenaran itu. Dan bukankah juga Yesus mengatakan kepada kita, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pengalaman demi pengalaman kehidupan kita, baik dalam pengalaman suka maupun dalam pengalaman-pengalaman kegagalan, penderitaan, kehancuran, dalam semuanya itu sesungguhnya Allah hadir,
Allah tetap menyertai kita, Allah tetap meneguhkan kita, sehingga kita sungguh dapat selalu berjalan di dalam jalur yang telah Ia tentukan bagi kita sampai pada kehidupan yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kiranya lewat sabda-sabda Allah yang kita dengarkan ini, kita sungguh mau membiarkan diri kita dituntun oleh Allah dalam roh-Nya, dalam kebenaran, agar kita sambil berusaha mengalami Dia, kita dituntun kepadanya, dan kita sungguh dalam kehidupan keseharian kita mengalami kasih dan berkat-berkat pertolongannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita, mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah pada hari ini kita berdoa dalam roh dan kebenaran kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Semoga melalui Putranya Ia berbicara kepada kita dan memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja Ibu kita, ya Bapa, semoga gereja mendengarkan suara Kristus yang berseru kepadanya dalam diri para miskin dan orang-orang yang sebatang kara, para tawanan dan mereka yang terkucilkan dari masyarakat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi para calon baptis dewasa yang sudah memasuki masa persiapan terakhir, ya Bapa, semoga para calon baptis yang sudah terpilih menjadi orang Kristiani yang baik, yang memberi kesaksian tentang kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani dan bagi muda-mudi kita, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani rukun bersatu, semoga Kristus menjadi penuntun dan sumber ilham bagi muda-mudi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi semua orang yang berkehendak baik, ya Bapa, semoga semua orang yang berkehendak baik ikut melestarikan keindahan alam dan mengubah daerah-daerah tandus di dunia ini menjadi tanah subur untuk memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang haus akan keadilan dan kemerdekaan, ya Bapa, semoga perjuangan mereka yang haus akan keadilan dan kemerdekaan berhasil mendapatkan penghargaan bagi hak-hak semua orang.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita di sini dan bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga kami terbuka untuk Roh Kristus dan berjalan bersama menuju perdamaian, saling memahami dan saling mengasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi saudara-saudari kita, keluarga kita yang merayakan ulang tahunnya, mari kita bersyukur bersama dengan mereka, berbahagia, sembari memohon kepada Allah. Semoga saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun kelahirannya, Julius yang ke-50, Hesekian Matthew Hosea yang ke-20, dan juga anak Andreas Sake yang ke-14. Limpah syukur terima kasih kami aturkan kepadamu ya Allah, atas rahmat kehidupan yang tak henti-hentinya Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih bagi hamba-hambamu yang merayakan ulang tahunnya, Engkau menambahkan lagi usia bagi mereka. Semoga sebagaimana Engkau dengan penuh kasih telah menuntun mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka, sungguh-sungguh mengalami sukacita dan kegembiraan. Dan dengannya pula Engkau tetap menyatakan dengan penuh kasih penyertaan dan kasih-Mu dalam perjalanan perjuangan hidup mereka selanjutnya. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan dan juga peneguhan di dalam menjalani kehidupan mereka. Kuatkan mereka di dalam perjuangan hidup yang mungkin bagi mereka berat, tetapi di dalam Engkau dan dalam kekuatan Roh-Mu, Engkau senantiasa kiranya melindungi dan memampukan mereka menjalani kehidupan keseharian mereka masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Kita juga memohon rahmat kerahiman Allah untuk keselamatan saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat-Nya. Terlebih Ibu Agnes Lai yang telah dipanggil ke hadirat Tuhan 12 tahun yang lalu, dan Ibu Rufina Ciong Pixia 7 hari yang lalu telah menghadap hadirat Tuhan. Bapa yang Maha Baik, akhir dari tujuan hidup kami sebagai orang beriman adalah kesatuan dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Kami sadar bahwa perjuangan hidup iman saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil ini telah mereka perjuangkan secara maksimal dalam kehidupannya, hingga pada akhirnya Engkau memanggil mereka ke hadapan hadirat-Mu. Sekiranya ada kelemahan, kekurangan, dan bahkan dosa mereka, ampunilah mereka ya Allah, dan layak pantaskan mereka menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah kasih-Mu tetap menyertai mereka, sebagaimana janji Putra-Mu akan menyertai hingga pada akhir zaman, agar mereka pun pada akhirnya layak pantas menikmati kemuliaan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah memberi hidupnya bagi kami. Semoga hidupnya menjadi sumber yang tak pernah kering, sebab Yesus adalah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dijelang, agar dunia damai pulang dan telah kali
jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus dosa kita, Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga dengan kurban ini Engkau berkenan membantu kami, agar kami bersedia mengampuni saudara-saudari kami, sebagaimana kami sendiri mengharapkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Dalam
Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti, kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, sabda Tuhan, dalam airnya, air itu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan bersujud, kami mohon kepadamu agar sakramen yang kami terima mendapat kepenuhannya dalam kesaksian hidup kami. Kami juga mohon kepadamu, perjuangan hidup iman kami kiranya senantiasa Engkau tuntun, sehingga kami mampu menjalani hidup ini dalam iman kepadamu dan juga dalam pertobatan-pertobatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja tanggal 12 Maret 2023. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 4 dan 5 Maret 2023 sebesar Rp24.666.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp14.742.000. Sumbangan dari keluarga Margareta Yao sebesar Rp400.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp11.700.000 dengan amplop sebanyak 303 lembar. Kedua, pembaptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Ketiga, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 jam 9 pagi di Aula Lantai 1. Keempat, pertemuan WKRI diadakan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 pukul 16.30 WITA di Aula Lantai 1. Kelima, sehubungan dengan akan diadakannya Bakti Sosial KMK PNUP 2023, maka panitia pelaksana Baksos melaksanakan penjualan atau basar di halaman
gereja setelah misa bagi umat dimohon partisipasinya. Keenam, sehubungan dengan penerimaan anggota baru Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Makassar tahun 2023, maka panitia pelaksana akan mengadakan penerimaan anggota baru pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 sampai dengan 18 Maret 2023 pukul 17 WITA sampai selesai di Marga Siswa PMKRI Cabang Makassar. Info selebihnya di halaman gereja akan dibagikan brosur dari PMKRI. Ketujuh, THS dan THM Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria membuka pendaftaran bagi calon anggota yang ingin bergabung dalam pengembangan rohani, bela diri, dan organisasi dengan syarat beragama Katolik, usia 15 sampai dengan 30 tahun dan sudah dibaptis Katolik. Bagi yang ingin mendaftar silahkan menghubungi Patris dengan nomor 081 2414 12097. Pendaftaran ditutup akhir bulan Maret. Pengumuman tambahan, puji Tuhan Gereja Kristus Raja Andalas telah didedikasikan dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 2023. Sebagai ucapan terima kasih dibagikan souvenir kepada para donatur. Ada beberapa donatur tidak diketahui alamat dan nomor teleponnya yang dapat dilihat pada papan pengumuman yang terpajang di dekat pintu masuk aula Jalan Lamputang. Mohon kiranya berkenan mengambilnya pada Ibu Anita dengan nomor WA 081 2414 65094. Pengambilan souvenir diberi batas waktu sampai dengan bulan Juli 2023. Apabila sampai batas waktu belum diambil, maka souvenir tersebut akan ditawarkan ke umat yang berminat dan hasilnya masuk ke rekening panitia pembangunan Kompleks Gereja Kristus Raja Andalas yang belum ditutup hingga hutang pembangunan gereja lunas. Demikian pengumuman. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dan juga segenap petugas yang telah ambil bagian dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, kami aturkan limpah terima kasih. Dan mari kita bersama-sama mengakhiri perayaan kudus kita ini menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah misa sudah selesai.